Jangan sesekali mencoba narkoba. Karena apa? Berhentinya itu akan sulit. Ya, yang kedua, sebaiknya yang sudah terlanjur menggunakan zat ya atau narkoba ini berhenti atau total abstinen. Sejiwa Podcast. Sampurasun wargi Jabar Sadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini senang sekali saya Reta bisa hadir untuk menyapa wargi Jabar Sadaya di Sejiwa Podcast Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Seperti biasa kita akan ngobrol seputar kesehatan jiwa, dan hari ini saya tidak sendirian. Saya bersama narasumber yang profesional di bidang rehabilitasi nafza. Seperti apa nih informasi yang akan kita dapatkan? Sudah hadir bersama saya Ibu Ais Riyati, Eskep Nurse. Beliau itu sangat luar biasa sekali. Beliau lulusan S1 Universitas Jenderal Ahmad Yani, untuk nurse-nya di Stikes Budi Luhur Cimahi. Untuk pengalaman kerja beliau tahun 1994 sampai 95 di RSPLNI Jakarta, kemudian 97 sampai 2002 di RSJ Provinsi Jawa Barat, kemudian 2002 sampai 2004 di RSU Cibabat, dan tahun 2004 sampai sekarang menjabat sebagai Kepala Ruangan Rehabilitasi Nafza di RSJ Provinsi Jawa Barat. Luar biasa sekali Ibu, beliau sudah expert nih di bidang nafza ya. Apa kabar Ibu, sehat? Alhamdulillah baik. Sebaliknya Neng. Alhamdulillah Bu ya, sehat ya. Gini Bu, melihat tema hari ini tuh saya sangat tertarik sekali ya Bu ya. Mungkin sebagian orang masih belum mengetahui tentang nafza. Apa itu nafza? Apa saja bahaya daripada penyalahgunaan nafza? Mangga Ibu boleh dijelaskan? Iya, terima kasih ya. Bagus sekali pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya menjawab ya, tadi Neng Reta memberikan dua pertanyaan. Jadi yang dimaksud dengan nafza ini itu bahasa internal ya, biasanya bahasa internal untuk kalangan nakes gitu. Kalau bahasa di luar sana itu biasanya lebih akrabnya itu atau akronimnya itu narkoba gitu ya. Dan untuk istilah nafza ini biasanya dipakai untuk di kalangan Kementerian Kesehatan. Ya, nafza itu sendiri itu singkatan ya, singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Gitu, seperti itu. Tadi pertanyaan kedua adalah bagaimana bahayanya ya, jelas ya. Jadi yang dikatakan bahayanya itu adalah seseorang ya, boleh katakan seseorang pengguna narkoba ini atau nafza ini, jadi lama kelamaan dia akan masuk ke episode atau fasenya pecandu ya, seperti itu, dimana ketika dia menjadi seorang pecandu itu tentunya nanti banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi secara fungsi kehidupannya, karena zat yang dia pakai itu ya, baik itu sintetis ataupun ya boleh dikatakan semi sintetis gitu ya, baik dari alam ataupun memang buatan, itu mempengaruhi susunan saraf pusat, di mana bisa mempengaruhi terhadap seluruh fungsi kehidupannya. Seperti itu. Baik Ibu, gitu ya Bu ya. Ini juga Bu jadi pertanyaan banyak orang ya Bu ya. Kenapa sih orang menggunakan narkoba gitu Bu? Bahkan itu sangat tren di kalangan remaja saat ini. Iya, betul sekali ya. Kalau dulu trennya itu usia 35 atau 40 tahun ke atas, kalau sekarang rata-rata di kisaran remaja dewasa ya untuk pengguna nafza ini. Gitu. Jadi mereka itu biasanya ketika saya melakukan asesmen ya, mereka itu rata-rata menginginkan efek yang instan dari penggunaan narkoba atau nafza ini, dimana biasanya alasannya ketika saya tanya, saya memberontak Bu gitu, karena mungkin ada masalah-masalah yang menurut anak remaja ini tidak bisa diselesaikan, dan bukan hanya anak remaja sebenarnya ya, orang dewasa ataupun ya sudah dikatakan ada juga sebagian dari klien kami di Rumah Palma itu ya, atau di ruang nafza ini yang memang sudah cukup tua ya, seperti itu. Jadi alasannya adalah memberontak gitu ya. Yang keduanya alasannya ya ingin coba-coba ya, atau alasannya itu saya mempunyai kedekatan
dengan seseorang yang sama-sama pengguna narkoba juga gitu. Jadi ada kedekatan secara social bonding gitu ya. Jadi mereka barangkali menawarkan, akhirnya karena merasa tidak enakan lalu pakai. Ada juga yang merasa dia sebagai icon atau sebagai simbol gitu, bahwa dari temannya ini misalnya masuk ke dalam suatu lingkungan, bisa dikatakan ketua misalnya, jadi ketua remaja atau seperti apa ya di lingkungannya. Jadi dia merasa nggak keren deh kalau nggak pakai narkoba gitu ya. Nah itu berawal biasanya dari sana ya. Ada juga yang memang dia keluar dari realita gitu ya, artinya barangkali ada sesuatu konflik di dalam keluarganya, dengan lingkungannya, dengan temannya gitu ya. Jadi akhirnya dia lari ya, keluar dari realita untuk menghilangkan masalah-masalahnya tadi. Jadi dia akhirnya memakai narkoba gitu, seperti itu. Baik Bu, kayak pelarian dan semacam ikut-ikutan ya Bu ya. Betul. Nah gini Bu, untuk ciri-ciri sendiri Bu dari pengguna narkoba itu seperti apa Bu? Ya, nah untuk ciri-ciri biasanya pemakai ini kan cenderungnya orangnya itu akan menutupi ya, tidak ingin siapapun tahu gitu ya, baik itu orang tuanya, temannya, itu awalnya seperti itu ya. Bahkan hampir tidak terlihat mana pengguna mana yang tidak. Tapi kita lama-kelamaan dampak dari pengguna narkoba ini kan tadi saya sudah katakan bahwa dampaknya itu adalah jelas ya, kesusunan saraf pusat, mempengaruhi semua proses kehidupannya, fungsi hidupnya gitu ya. Saya contohkan secara fisik, biasanya sudah kelihatan dia mulai ya lelah, kelelahan ya. Ada juga yang memang kelihatan nanti di sana sudah mulai dari ekspresi mukanya ya, ada yang pucat, ada yang matanya merah, ada yang bicaranya cadel, ada yang sempoyongan misalnya ya. Bahkan ada juga yang sudah mulai ada masalah-masalah secara psikisnya atau mentalnya ya, mudah tersinggung, curiga gitu ya, labil emosinya seperti itu. Nah itu barangkali disitulah kita bisa melakukan screening atau asesmen di sana untuk pengguna narkoba ini, seperti itu. Ya, baik Ibu. Untuk ini Bu, untuk cara mengatasi ketergantungan dari nafza itu sendiri bagaimana Ibu? Seperti apa? Ya, cara mengatasinya ya jelas ya. Ada istilah mengatakan jangan pernah mendekati narkoba ya, karena untuk lepasnya itu akan sulit. Itu seperti itu sih sebenarnya untuk mengatasinya. Nah kalau untuk untuk ketika preventifnya ya, atau mereka belum pakai misalnya, jadi ada istilah seperti itu. Tapi ketika mereka sudah pakai, cara mengatasinya ya pilihannya yang terbaik adalah rehabilitasi, baik itu jangka panjang rehabilitasinya ataupun jangka pendek. Ya, yang kami punya itu di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, yaitu ruangan khusus. Kalau internal biasanya itu istilahnya adalah kalau eksternal kalau eksternal itu adalah rumah Palma ya, lebih terkenalnya gitu. Kalau untuk internal kita di dalam itu lebih terkenal dengan ruang nafza gitu. Jadi rehabilitasi kita itu di RSJ Prov Jabar dengan rumah Palma ini dari sesuai dengan Kepmenkes ya, nomor 996 tahun 2022 itu di dalamnya itu diwajibkan untuk rehabilitasi nafsu itu ada 17 komponen ya yang harus ada, dan alhamdulillah di RSJ Prov Jabar ini di ruang Palma ini sudah lengkap semuanya ada, itu seperti itu. Nah untuk rehabilitasinya itu sendiri kita hospital base dengan ada tadi yang saya katakan ada jangka panjang, jangka pendek. Untuk jangka panjangnya itu antara 6 bulan sampai lebih ya. Kalau untuk jangka pendeknya antara 1 bulan sampai dengan 3 bulan sesuai dengan PMK nomor 17 tahun 2023 ya. Bahkan bahwa pengguna nafza ini maksimal untuk rehabilitasi rawat inap khususnya ya 90 hari atau 3 bulan. Oke, seperti itu ya. Oh, untuk itu kan untuk rehabilitasi ya Bu ya, berarti 90 hari itu maksimal. Nah di RSJ ini kan ada klinik nafza ya Bu ya, tapi dengan label rumah sakit jiwa. Bagaimana itu membuat pasien nafza mau berobat dan datang ke sini Bu? Nah itu pertanyaan yang sering ya, sampai
ke kami bukan hanya di media sosial, ada juga yang langsung datang, baik itu pasiennya sendiri ataupun keluarganya ya. Intinya adalah contohnya, Bu, saya bukan ODGJ, saya nggak mau gitu ya direhab di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, saya ingin direhabnya di Rumah Palma gitu. Nah itu ya, jadi mungkin saya jelaskan di sini bahwa Rumah Palma atau ruangan Napja ini adalah unit khusus ya, subspesialis dari perawatan jiwa, di mana Rumah Palma ini atau ruang Napja ini adalah unit ya yang ada di RSJ Provinsi Jawa Barat. Nah, saya jelaskan lagi bahwa pengguna zat atau penyalahguna zat ya atau pecandu itu tidak disatukan dengan ODGJ, itu seperti itu. Jadi nanti akan ada screening awal ya. Nanti kalaupun dia sudah ada dual diagnosa jiwanya, nah itu mungkin nanti dokter penanggung jawabnya psikiater ataupun nanti yang melakukan asesmen ya nanti akan memisahkan gitu. Jadi kalau memang lebih menonjol ke arah psikotiknya yang muncul pada saat datang itu ya nanti akan diintervensi dulu terlebih dahulu masalah kejiwaannya. Nah setelahnya nanti akan kita lakukan asesmen ulang ya untuk tindak lanjut untuk rehabilitasi nafzanya atau narkobanya, itu seperti itu. Jadi intinya adalah pengguna narkoba ini tidak disatukan dengan ODGJ. Nah, gitu. Mungkin ada ketakutannya Bu ya, mungkin disatukan bersama dengan ODGJ mungkin ya Bu ya, seperti itu. Jadi sudah dijelaskan bahwa tidak disatukan ya Bu, tetapi tergantung screening ya Bu ya, hasil pemeriksaan. Nah gini Bu, ini ada pertanyaan yang saya dapatkan dari teman saya sendiri Bu ya. Ini apakah ketergantungan nafza ini bisa disembuhkan atau tidak Ibu? Iya, pertanyaan yang bagus juga ya. Jadi ini pun sering ya orang tua ataupun pasiennya sendiri bertanya. Jadi istilahnya bukan sembuh ya, tapi kita itu adalah ada istilahnya adalah pulih. Pulih dalam artian ya tadi sudah dijelaskan bahwa pengguna nafza ini adalah seseorang yang secara terus-menerus menggunakan zat ya yang sebenarnya itu bukan indikasi ya secara medis gitu ya, seperti itu. Jadi nanti dari zat yang dia pakai itu kan akan merusak. Tadi saya sudah katakan juga ya, akan merusak seluruh fungsi kehidupannya. Jadi untuk istilahnya tidak ada sembuh ya, tapi kita akan membimbing, melakukan motivasi, mendampingi proses pulihnya. Ya, pulih dalam artian dia mampu ya untuk melakukan aktivitas seperti sedia kala normalnya, seperti itu ya. Sesuai dengan fungsi kehidupannya. Contohnya misalnya dia remaja nih yang harusnya dia sekolah, ya kita bantu dia menyelesaikan sekolahnya ya. Kalau misalnya dia ada di tahapan ya sudah dewasa, dia seorang pekerja, ya kita bantu kepulihannya, bagaimana dia bisa melanjutkan ya secara rutin pekerjaannya dan akan mengembalikan lagi secara fungsi ekonomi dan bahkan fungsi secara sosialnya gitu ya, seperti itu. Nah iya, baik Ibu, berarti yang tadi ya Bu ya, untuk nafsa ini sudah bisa disembuhkan atau tidak, tadi sudah dijawab langsung sama Ibu dengan sangat jelas sekali. Kemudian di sini Bu ada tahapan untuk rehabilitasi nafsa itu sendiri seperti apa Bu? Oh iya ya, jadi tahapannya saya jelaskan barangkali alurnya ya. Jadi untuk alurnya baik itu dari rawat jalan ataupun IGD ya, sama prosesnya, proses administrasi dulu ya, karena kami itu tidak dibayar oleh BPJS ya, jadi tetapi tetap saja yang akan mengakses layanan kami baik itu rawat jalan ataupun rawat inap sebagai bukti secara administrasi itu harus mempunyai BPJS. Kalau BPJS-nya mandiri itu nanti kan pengklaimannya kami akan klaimkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, cuma hanya khusus untuk warga Jabar saja. Ketika pasiennya itu mempunyai BPJS-nya PBI atau penerima bantuan iuran yang mungkin lebih ini ya familiar kalau di kalangan masyarakat itu adalah BPJS yang gratis dari pemerintah misalnya, seperti itu ya. Jadi kami nanti akan klaimkan ke Kemenkes, atau bisa juga kalau pasiennya mampu itu bisa
secara sukarela ya untuk membayar gitu dengan status pasien umum. Jadi alurnya itu adalah proses pendaftaran dengan persyaratan yang tadi, lalu nanti akan dilakukan screening ya, baik oleh dokter psikiaternya atau oleh perawatnya atau dokter umumnya. Lalu setelah itu nanti juga dilanjutkan dengan asesmen. Asesmennya kita sudah ditunjuk oleh Kemenkes ya sebagai institusi penerima wajib lapor sudah 3 kali ya. Nanti ada form khusus ya, asesmennya lebih mendalam lagi tentang penyalahgunaan zatnya dan dampaknya seperti apa nanti. Selain itu juga kita nanti akan melakukan screening untuk masalah fisiknya ya. Contohnya biasanya diambil dulu pemeriksaan laboratorium darahnya ya, diperiksakan, lalu diperiksakan juga urin tes narkobanya ya. Setelah itu dilaporkan lagi kepada dokter psikiaternya kalau dalam batas normal ya semuanya. Dan kalau untuk urin tes itu bisa positif ya ataupun bisa negatif tergantung dari lamanya pemakaian atau kapan dia pakainya gitu ya, seperti itu. Nanti selanjutnya nanti akan dilanjutkan nanti dikirim ke rumah Palma atau ruang nafza. Di ruang Palma itu diapakan ya, untuk awal ini mereka akan kita lakukan asesmen lanjutan, lalu di sana akan dijelaskan juga tentang model atau intervensi yang akan diberikan. Jadi kita itu karena hospital base nanti ada rehabilitasi medisnya dan ada rehabilitasi sosialnya. Untuk rehabilitasi medis ini diapakan ya? Kita mempunyai ruangan khusus namanya ruang detoksifikasi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu untuk stabilisasi nanti di sana pasien pada saat mengalami putus zat. Karena di RSJ ini kita tidak memberikan obat yang sama kepada pengguna nafza ini. Ya, jadi kita adalah tidak rumatan juga, tidak substitusi. Jadi zat utama biasanya di-cut kecuali golongan benzo itu nanti akan tap off ya, sesuai dengan program terapi yang dijalankan di RSJ Prof Jabar ini atau di Rumah Palma atau di ruang nafza ini ya. Seperti itu. Lalu selain itu, selain stabilisasi apalagi? Nah, kita melakukan di sana banyak observasi gejala putus zatnya, karena mereka pengguna zat ini ketika diputus zatnya itu akan merasa tidak nyaman, akan merasa kesakitan di sana ya, bahkan risiko paling besar adalah perilaku bunuh diri seperti itu. Nah, itu kita harus observasi. Lalu apalagi di sana? Kita harus mengobservasi dampak dari penggunaan narkobanya tadi. Ya, orang pakai tentu punya tujuan. Contoh, dia memakai jenis stimulan. Contohnya yang sekarang sabu ya, di kalangan menengah ke atas biasanya sabu. Itu kan tujuannya adalah mereka itu ingin lebih percaya diri, lebih kuat lagi bekerja ya, tidak sakit-sakit badannya gitu, seperti itu. Efeknya apa secara fisik? Efeknya tentunya kan dia tidak akan merasa lapar, tidak merasa capek, nggak tidur berhari-hari. Sehingga ketika dia tidak pakai ya, tentunya pasti dia akan muncul gejala putus zatnya ya, seperti itu. Tidak nyaman sampai dengan cemas tinggi, putus asa ya, seperti itu. Lalu muncul lagi apa nih yang harus kita observasi ya, gejala-gejala psikisnya itu tadi, cemas ya, perasaan cemas, bahkan muncul halusinasi ya, perasaan-perasaan negatif ya, ingin melukai dirinya ya, lingkungannya, bahkan berisiko untuk melakukan bunuh diri ya. Dan untuk gejala-gejala yang lainnya secara fisik ya, ketika ada juga pasien-pasien kami yang mengalami kejang ya, bahkan biasanya itu kalau penggunaan yang memang sudah lama dan memang cukup berat dosisnya, seperti itu. Jadi itu kita lebih ditekankan ke stabilisasi ya, fisik dan psikis. Setelah nanti gejala-gejala tersebut mulai berkurang, nah nanti baru kita akan melakukan konseling nanti di sana ya, penguatan komitmen ya, untuk apa? Untuk dia nanti mengakses layanan rehabilitasi sosialnya. Yang ini pun sangat penting gitu, seperti itu. Nah, selain itu juga kita selesaikan dulu nih masalah-masalah atau isu-isu yang berkaitan dengan keluarganya, pekerjaannya ya. Seperti itu. Kadang-kadang ada yang, Bu, saya nih
oh sekarang ya banyak cicilan misalnya. Nah itu kita kerjasama dengan keluarganya harus menyelesaikan, menghandle masalah-masalah yang berkaitan dengan isu-isu ya yang di luar, supaya apa? Supaya mereka tuh tetap fokus menjalani programnya. Nah setelah mereka stabil di sana semuanya sudah dihandle masalah-masalah isu-isu yang terkait masalah di luarnya ya. Nah kita lanjutkan untuk rehabilitasi sosialnya. Tujuannya untuk apa? Ya tujuannya itu adalah untuk memangkas attitude atau perilaku buruknya. Ya, nah di sini ini adalah esensi yang sangat besar ya manfaatnya, di mana nanti kita akan bantu, kita akan dorong, kita akan bimbing ya pasien atau pengguna nafza ini nanti berfungsi secara sosial, secara ekonomi ya. Artinya adalah kita akan bantu sesuai dengan fungsi kehidupannya seperti itu. Baik Ibu, tadi kan sudah dijelaskan ya Bu ya, dari segi pembiayaannya seperti apa, kemudian alur pasien yang akan datang berobat di Rumah Palma seperti apa ya Bu ya. Nah ini Bu, kalau untuk pasien nafza itu kan ada yang datang secara sadar Ya. dan ada yang memang terpaksa karena hukum datang ke sini. Lalu bagaimana prosedur pelayanan bagi pecandu narkoba yang sedang dalam proses hukum Bu? Ya. Kami di sini bukan hanya menerima pasien-pasien secara sukarela, tapi juga ada pasien-pasien dengan tersangka, terduga, bahkan sudah ada putusan hukum ya secara inkrah gitu. Jadi kalau untuk prosedurnya itu untuk yang tadi ya tersangka, terduga itu nanti pada saat datangnya itu harus di jam kerja, didampingi oleh penyidik dari kepolisian, dari BNN ya, keluarga juga menyertai di sana, membawa kelengkapan secara administrasi, baik itu BPJS-nya, berita acara penangkapannya, asesmen dari tim asesmen terpadunya atau TAT-nya. Nanti juga ada surat perlimpahan ya, berkas perlimpahan dari penyidiknya untuk ke RSJ, dan selanjutnya juga ada surat penandatanganan bahwa kesediaan ya dari pasiennya atau pecandunya ini untuk direhab di kami, ditandatangan di atas materai bersama keluarga. Nah kalau untuk yang sudah putusannya inkrah ya, sudah putusan hukumnya ada, itu biasanya ditambahkan dengan dari kejaksaan yang mendampingi, itu seperti itu. Ditambah lagi dengan tadi yang sudah saya sebutkan. Ya, baik Ya. Ibu. Ini mungkin Bu pertanyaan dari saya Bu ya, khusus ini Bu pertanyaan dari saya. Apakah Ibu nih Bu ya dan teman-teman di Rumah Palma itu ada kekhawatiran, sementara pasien nafza itu kan identik dengan, maaf ya Bu ya, dengan kriminal, kekerasan, tidak sedikit juga bahwa mereka tuh takut diketahui sebagai pecandu Ibu. Ya betul ya. Jadi kami di Rumah Palma atau di ruangan nafza ini ada 4 pendekatan ya yang biasa kami lakukan, yaitu pendekatannya kita harus mengutamakan pendekatan secara mutlak. Artinya kita harus memberikan penilaian yang utuh ya, bahwa seseorang yang datang, baik itu pecandu gitu ya, penyalahguna nafza, itu adalah seseorang yang dia punya nilai ya, punya nilai yang mutlak dalam hidupnya ya, sebagai seseorang yang berharga dan berguna. Itu yang harus yang harus ada ya, dan biasa kita lakukan terhadap pasien-pasien ataupun pecandu yang kami tangani ya, seperti itu. Jadi intinya adalah ada penghargaan mutlak di sana. Selain itu juga kita intinya lebih ditekankan kepada pasien-pasien yang memang sukarela datang sendiri ya, karena merasa capek, lelah, sudah banyak masalah ya yang ditimbulkan dari penggunaan zatnya. Jadi itu ada pendekatan secara autonomi. Artinya kita memberikan kesempatan, pilihan ya kepada pasien tersebut untuk memilih gitu ya, untuk kesiapan untuk dia menjalani rehabilitasinya ya. Selanjutnya adalah ada rasa empati. Nah ini ya yang harus dimiliki oleh semuanya ya. Jadi ada rasa empati bahwa kita itu memahami, merasakan apa yang mereka
alami dan kita siap membantu seperti itu. Tapi tidak larut ya kita dalam masalahnya pasien, tidak ikut intinya kalau dia bercerita sampai menangis, kita ikutan menangis, tidak seperti itu. Tapi kita itu memahami apa yang mereka rasakan, memahami apa yang akan mereka jalani gitu ya. Jadi menempatkan posisi kita itu adalah menempatkan sikap yang empati. Ya, selanjutnya adalah kita pendekatannya secara afirmasi. Artinya kita harus selalu ya memberikan support ya untuk hal positifnya, karena dibalik ya pecandunya, pengguna penyalahguna nafzanya atau narkobanya ini, ternyata ya setelah kita lakukan asesmen pendekatan itu mereka itu banyak sekali memiliki aspek positif yang masih melekat dalam dirinya. Itu yang selalu kita lakukan dan selalu kita jalankan di Rumah Palma atau di ruang nafza. Ya, baik Ibu. Jadi jangan Ibu ya, jangan sebagai perawat itu jangan ikut berlarut-larut ya Bu ya. Betul. Semua curhatannya atau semua keluh kesah jangan ikut sampai sedih ya Bu, seperti itu mungkin ya Bu ya. Betul. Lebih memotivasi ya Bu ya. Ya, betul. Ini mungkin Bu yang terakhir, ada pesan yang mau Ibu sampaikan kepada sobat Sejiwa Podcast. Ya, pesannya adalah jangan sesekali mencoba narkoba. Karena apa? Berhentinya itu akan sulit. Ya, yang kedua, sebaiknya yang sudah terlanjur menggunakan zat ya atau narkoba ini berhenti atau total abstinen. Ya. Selanjutnya kita memposisikan ya sebagai edukasi nih. Ya, jadi harus selalu diberikan edukasi. Karena apa? Ya, edukasi penting untuk penyalahguna zat ini karena durasi untuk masa pulihnya memerlukan waktu yang panjang ya, seperti itu. Lalu adiksi ya mempengaruhi semua proses kehidupan itu. Jadi ya boleh dikatakan bahwa pengguna zat ini nanti ya akan terpengaruh baik secara fisik, psikis, fungsi kehidupannya sosial, ekonomi, dan lebih luas lagi, bahkan bisa lebih ekstrim lagi ya berkaitan dengan hukum atau kriminal. Iya, baik Ibu. Wargi Jabar Sadaya, obrolan kita seru sekali ketika kita masih merasa minim informasi mengenai rehabilitasi nafza. Di sini ini adalah salah satu media yang dipergunakan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat untuk mengedukasi wargi Jabar Sadaya. Setelah kita mendengarkan dan mengobrol dengan beliau, ternyata rehabilitasi nafza ini sangat penting untuk orang dengan penyalahgunaan nafza. Maka dari itu, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat memberikan layanan tersebut dengan nama Rumah Palma, Ibu ya. Ya, kemudian Palma. Ini menyalahgunakan nafza itu memang sangat berbahaya. Jadi stop narkoba, ingat Rumah Palma. Kita dapat menghubungi krisis center ya Bu ya, ya krisis center nafza dengan nomor telepon 081122811186. Baik, seperti pesan yang sudah Ibu sampaikan, Ibu Ais Riyati Eskepnes yang sangat mengena sekali ya Bu ya, jelek banget ya Bu ya tadi pesan Ibu yang disampaikan. Mudah-mudahan dapat menjadi pesan yang sangat berarti khususnya bagi remaja, umumnya bagi wargi Jabar Sadaya. Saya Reta undur diri. Mari Bu berpamitan. Seni rupa, stop narkoba, ingat Rumah Palma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.